Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa daman naf'an bihi wa bi barakati talifihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Kitab ini terdiri dari dua. Yang pertama matan, yang kedua syarah. Matannya yaitu milik Abi Syuja al-Asbahani. Hidupnya tahun 533 Hijriyah, wafatnya 593 Hijriyah. Maka Imam Abi Syuja al-Asbahani ini hidup setelah masa Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali wafat 505. Nah, ini 533 baru lahir. Berarti termasuk ulama khalaf yang terbelakang. Siapa namanya? Wal Imam Abi Syuja itu yaitu seorang imam al-allamah yang banyak ilmunya, Ahmad bin Husain bin Ahmad Abu Syuja Syihabuddin Abu Thayyib al-Asbahani. Faqih min ulama Syafi'iyah, ahli fikih dari ulama-ulama Imam Syafi'i. Lahu kutubun, banyak karyanya. Minha at-taqrib, di antaranya kitab takrib dalam masalah fikih, dan dinamai juga Ghayatul Ikhtisar, puncaknya keringkasan. Wahwal kitabul ladzi baina aidina, itu kitab yang di depan kita. Nah, ini matanya namanya Ghayatul Ikhtisar atau matan takrib. Wa syarh Iqna'il Mawardi, dan syarah Iqna' al-Marwardi. Itu. Nah, adapun syarahnya yaitu Imam Ibnu Qasim al-Ghazzi, hidupnya tahun 859 Hijriyah. Wafatnya 918. Berarti umurnya 59 tahun. Kalau dikalkulasi dengan Masehi, berarti ini kitab sudah hampir 510 tahun usianya. Subhanallah. Lama ya. Siapa itu Ibnu Qasim al-Ghazzi? Wa syekhu al-alamatu, itu syekh yang alim, namanya Muhammad bin Qasim bin Muhammad Abu Abdillah Syamsuddin al-Ghazzi. Dikenal juga Ibnu Qasim dengan dua nama, satu Ibnu Qasim al-Ghazzi, dua dengan Ibnu al-Gharabili. Faqih Syafi'i, termasuk ulama fikih Imam Syafi'i juga, penganut Imam Syafi'i, satu mazhab dengan kita insyaallah. Lahirnya di Guzah, belajarnya di Guzah dan Qahirah, kemudian pindah dari Guzah ke Qahirah. Qahirah itu satu kota yang ada di Mesir, Qahirah namanya, dan menetap di sana. Waqama bihadhihi, menetap di Qahirah Mesir. Bahkan watawalla a'malan fil Azhar wa ghairi,
Banyak karya-karya di Universitas Al-Azhar dan lain-lainnya. Banyak ngajar sana sini, dosen. Berarti ulama mutakhirin juga. Min kutubihi Fathul Qorib bil Mujib bi syarhi Alfadhi Takrib. Di antaranya kitab Fathul Qorib yang dikarangnya dalam mensyarah lafaz-lafaz takrib. Lafaz takrib juga dikenal yu'rafu bi syarhi Abi Qasim alamatnya Abi Syuja. Dikenal juga Fathul Qorib itu dengan nama Abi Qasim atas matan Abi Syuja. Wa huwa hadzal kitabul ladzi baina aydina. Itu kitab yang di depan kita. Namanya juga, karangannya juga wa hasyah ala syarhi tasrif fil azhariyah. Itu juga karangan beliau, banyak karangan-karangan beliau. Yang mana notabene di Indonesia itu dikaji kitab Fathul Qorib. Ada juga karangan yang namanya Hawash ala Hasyatil Khayali. Dalam ilmu tauhidnya beliau mengarang kitab Hawash ala Hasyatil Khayali. Nah, itu selayang pandang daripada dua musannif, yaitu Abi Syuja dan Ibnu Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berkata siapa? Asy-Syaikhu al-Imamu al-Alimu al-Allamatu, Syekh Imam al-Alim al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillahi Muhammad ibn Qasimin Asy-Syafi'i. Taghammada, semoga meluberkan hu kepada Syekh siapa Allah birahmatihi dengan rahmat Allah waridwanihi dan keridhaan Allah. Amin. Semoga engkau mengijabah. Alhamdu, bermula segala puji lillahi, itu tetap milik Allah. Tabarukan, karena ngalap berkah bi Fatihatil Kitab, kepada Fatihah kitab, yaitu Al-Quran. Liannaha, karena bahwasanya alhamdulillah atau Fatihatil Kitab ibtida'u kulli amrin zibalin. Ibtida'u kulli amrin zibalin, itu permulaan setiap urusan yang baik. Wa khatimatu kulli du'ain, dan penutup setiap doa mujabin yang diijabah. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati, dan akhir doa-doa mukminin fil jannati, di surga. Dari thawabi, yakni kampung pahala, tempatnya pahala. Ahmaduhu, aku memuji kepada Allah, an waffaqo, akan bahwa memberi taufik Allah man kepada orang, aroda yang bermaksud man atau berkehendak menginginkan man, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, bermaksud littafaqquhi, untuk belajar fid dini, dalam masalah agama, ala wifqi muradihi, atas sesuai yang dimaksud oleh Allah. Wa usalli, dan aku bersalawat, wa usallimu, dan aku baca salam, ala afdali khalqihi, atas paling utamanya makhluk Allah, Muhammadin, yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalina, yang jadi
utusan atau yang jadi tuan pimpinan para rasul. Al-qaili, yang bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, siapa orang, yuridi, yang menghendaki, siapa Allah bihi kepada man, khairan, menghendaki akan kebaikan, yufaqih, maka memberi paham siapa Allah hu kepada man, fiddini, dalam agama, wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi, muddata dzikri zakirina, pada waktu ingatnya orang-orang yang ingat, wasahwil ghafilina, dan pada waktu lupanya atau lalainya orang-orang yang lalai. Jadi pembukaan daripada musannif bahwa segala sesuatu yang baik mulailah dengan alhamdulillah. Karena dalam hadis dikatakan kullu amrin la yubtada'u kullu kalamin la yubtada'u bihi bi fatihatil kitab fahuwa lam yusma. Setiap ucapan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah atau Fatihah kitab, maka itu tidak usah didengar. Gitu. Nah, di sini alatnya li'annaha ibtida'u kulli amrin dzibal. Karena Fatihah itu permulaan, awal mula perkara-perkara yang baik harus dimulai dengan alhamdulillah. Ya, gitu. Tabarukan kepada Al-Quran. Bahkan wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Ini pula alhamdulillah itu ungkapan atau penutup daripada orang-orang yang doanya diijabah. Jadi dalam berdoa ujungi dengan alhamdulillah juga. Bahkan doa itu awali dengan sholawat, tengah-tengahnya ada sholawat, ujungnya juga ada sholawat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah beres doa, baca tuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris sawabi. Bahkan alhamdulillah ini ungkapan doanya orang-orang yang telah masuk surga nanti. Dalam surah Yunus ayat 10, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum, akhir daripada doa orang-orang mukmin, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi littafaqhi fid din ala wifqi muradih. Ini patut kita cermati ungkapan musannif. Aku memuji kepada Allah yang telah memberikan taufik, tunjuk kepada orang yang mengaji. Jadi Allah yang memberi taufik bagi orang-orang yang mau ngaji. Jadi ngaji itu nggak bisa dipengen-pengen sebenarnya. Orang-orang pilihan. Ala wifqi muradihi, sesuai yang ditentukan oleh Allah. Kudu bersyukur itu kalau bisa ngaji. Karena nggak semuanya orang bisa ngaji. Kadang-kadang yang udah bisa
nggak mau ngaji juga. Ya. Kenapa demikian? Karena nggak mau, bukan yang dipilih oleh Allah. Tidak bisa wanahan nafsa anil hawa. Tidak bisa menahan hawa nafsu dari keinginan-keinginannya. Sehingga ngaji itu bukan kebutuhan, tapi aktivitas rutinan. Ya akhirnya hidup dari muda sampai tua nggak nambah pengetahuan. Habis umur di jalan. Nah, ini jangan sampai. Kita juga memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari orang-orang yang lalai, supaya selamat. Karena orang yang selamat adalah mereka orang yang pertama mengetahui ilmunya. Li'annal ilma wasilatun ila daril akhirah. Dengan ilmu itu kita dapat mengetahui perjalanan kita itu jadi ke akhirat gitu. Nah karena itu pula kita suruh belajar supaya ibadah kita benar gitu. Karena kalau nggak benar bukan disebut ibadah gitu. Makanya dalam surah Al-Kahfi disebutkan bahwa apa itu? Liqa rabbihi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadatihi ahad. Sebut pertama, siapa orang yang rindu berharap bertemu dengan Allah, liqa rabbih gitu. Falyamal amalan salihan, maka beramal dengan amal yang soleh. Amalnya yang benar, bukan amal yang salah. Baru wala yusyrik fi ibadatihi ahada. Ibadahnya jangan dibarengi dengan kemusyrikan, dengan sesuatu yang lain. Karena sesuatu yang lain murni mukhlishina lahuddin. Nah, ini kalau nggak tahu maka arah tujuan dari ibadah itu tidak amalan sholihan. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah selalu dijadikan santri abadi. Nah, jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada. Dalam istilah Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, al-umru qasir wal ilmu katsir. Umur itu singkat sedangkan ilmu itu banyak. Ya, jangan pernah berhenti. Bahkan menurut Anas bin Malik, yang bagi alla yaskuta lil jahili fil jahli wa ayyaskuta lil alimi fil ilmi. Bahwa siogiannya orang yang bodoh jangan berdiam diri dalam kebodohan, dan siogiannya orang alim jangan berdiam diri pada kealimannya, pada keilmuannya saja, tapi kudu upgrade. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Nah, ini kita penting bersyukur kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang tafaqquh fid din. Wa usalli wa sallimu ala afdali khalqi Muhammadin sayyidil mursalin. Salawat dan salam kita juga harus ungkapkan karena ini atas bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada sesuatu yang tidak disandarkan
segala hajat yang tidak disandarkan, tidak menyebut salawat dan salam kepada Rasul, maka itu jauh daripada diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, bagaimana man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang mau dicetak menjadi orang baik, tandanya dia mau ngaji. Ketika dia mau ngaji, maka itu tanda-tanda Allah akan menjadikan dia orang baik. Nah, orang baik pasti tahu aturan. Ketika dia tidak tahu aturan, maka itu kurang baik. Bahkan sekarang ini dalam hadis dikatakan, sayati ala ummati zamanun qalilun ulama'uhu wa kasirun khutoba'uhu fal ilmu khairun minal amal. Akan datang suatu masa kepada umatku yang dimana di situ sedikit sekali ulamanya, karena sedikit ulamanya. Ulama itu kan jamak dari kata alimun, orang yang tahu. Kalau pengetahuannya banyak namanya ulama, sedikit ulamanya. Yang banyak apa? Wa kasirun khutoba'u, para penceramah. Penceramah yang banyak ngomong, khutbah. Maka ketika zaman sudah seperti itu, kata Rasul, fal ilmu khairun minal amal. Ilmu lebih utama daripada ngamalin ilmu. Karena sudah apa? Sudah banyak sekali kesalahan, penyesatan yang disampaikan gitu. Karena bodoh megang mic, akhirnya ilmu-ilmu yang disampaikan itu salah gitu. Malah sesat. Nah, kita dicetak oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, masih ada giroh untuk ngaji. Maka ini patut kita syukuri, karena 0,0000 sekian persen bagi mereka yang pada mau ngaji sekarang. Karena kendati pun di pesantren kadang-kadang main. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang benar-benar tafakuh. Tafakuh itu mempelajari dengan sungguh-sungguh bidini, masalah agama. Wa ala alihi wa sahbihi madata dzikri dzakirin wa sahbil ghafilin. Wa ba'du,